Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Bu Rosa berharap anak-anak semua dan mama papa juga anggota keluarga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Ya, anak-anak hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Hari ini kita masih belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Ya, masih tema 6, kita masih subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran keempat, ya. Pembelajaran keempat. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book atau dari buku yang ibu guru bagikan, ya. Oke anak-anak, apakah semua sudah siap untuk belajar? Oke, yang belum siap, ayo siap-siap dulu ya. Ya, mandi, sarapan, pakaian yang rapi, siap kerjakan tugas-tugas atau ikuti video pembelajaran hari ini ya. Dan jangan lupa isi daftar hadirnya. Oke anak-anak, sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami tetap diberikan rahmat kesehatan dan kami diberi kesempatan untuk belajar. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya, masih belajar ungkapan penyampaian petunjuk ya. Ungkapan petunjuk ya. Kemarin beberapa kali sudah kita pelajari ya dalam 2 pertemuan. Semoga anak-anak semakin paham. Kemudian menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan ya, yang melibatkan bilangan cacah ya, soal cerita ya. Kemudian yang berikutnya mengenali elemen musik melalui lagu. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, setelah belajar ini kalian diharapkan bisa mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk. Jadi ada kalimat petunjuk, nanti anak-anak mengidentifikasi kalimat tanggapannya. Yang kedua, kalian bisa menyusun kalimat berupa ungkapan petunjuk. Kalimat berupa ungkapan petunjuk, membuat kalimat petunjuk ya. Ungkapan, membuat kalimat tanggapannya ya. Kemudian yang ketiga, nanti bisa memeragakan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu dengan menggunakan alat yang sudah kemarin Ibu pesan untuk dipersiapkan, yaitu menggunakan botol aqua yang diisi kerikil atau kelereng atau beras ya, sebagai pengganti marakas nanti ya. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan baik-baik. Mari kita baca ya. Lingkungan rumah Didi memiliki taman bermain. Didi dan teman-teman sering ke sana. Sore ini Didi mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka bermain dengan gembira. Ya, ini Didi dan teman-teman bermain di taman bermain di dekat rumahnya. Mereka bermain dengan gembira. Nah, sekarang simaklah percakapan Didi dan ayahnya. Perhatikan pula cara Didi menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Nah, ini percakapan Didi dengan ayahnya. Didi mula-mula berkata kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Ya, kalian dalam permainan, dalam bermain ya,
Dalam berolahraga mungkin juga ya, kemarin belajar gerak keseimbangan. Terus ayahnya menjawab, caranya pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Nah, lengan diangkat ke belakang punggung. Ya, lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Jadi dinaikkan, ya, lentingkan ya. Nanti ini akan dipraktekkan ketika kita praktek olahraga di sekolah ya. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Ulang ya. Lengan pinggul dan lutut ditekuk. Untuk ambil ancang-ancang, karena mau melompat itu kan tekuk dulu. Terus tangannya diangkat ya, belakang punggung, angkatnya jauh-jauh, badan dilentingkan, posisi condong ya. Mendarat dengan posisi kedua kaki sejajar. Lalu kata Didi, baiklah ayah, baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Jadi di sini ada ungkapan petunjuk, yaitu petunjuk tentang apa? Ya, petunjuk tentang cara melakukan gerakan melompat. Siapa yang memberi petunjuk? Ayah. Lalu Didi menanggapi petunjuk yang diberikan ayah itu. Ya, ini tanggapan Didi. Menanggapi itu menjawab ya. Kalau kita diajak ngomong oleh orang lain, merespon ya. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, jangan terus sudah diberi nasihat, diberi petunjuk, pergi begitu saja tanpa menanggapi, ya, merespon. Oke, itu contoh kalimat ungkapan petunjuk dan cara menanggapinya, ya, atau ungkapan tanggapan atau kalimat tanggapannya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Lihat. Sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Ini ada petunjuk membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Ya. Entah yang ngomong bisa mama, bisa papa, bisa bapak guru, bu guru atau orang lain. Lalu kamu menanggapinya, menjawabnya. Ketika ada orang memberi petunjuk kepada kamu, nah, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Nah, contoh, baik Bu, akan saya lakukan. Nah, contoh. Petunjuk yang kedua, letakkan bola di keranjang. Nah, ini juga petunjuk ya. Letakkan bola di keranjang. Lalu ditanggapi. Baik ayah, terima kasih sudah diingatkan. Ini contoh tanggapannya. Jadi memberi tanggapan itu dengan kalimat yang sopan, ya, yang baik. Nah, ini ada berikutnya. Selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Nih, misalnya mama atau papa memberi petunjuk kepada kalian. Selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Bagaimana anak-anak menanggapi? Nggak mau Bu. Malas Bu. Ibu saja. Atau bagaimana? Sebaiknya tanggapannya bagaimana? Nah, nanti anak-anak ditanggapi ya. Beri tanggapan yang baik. Selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya ya. Lalu kamu menanggapinya bagaimana? Nah, silakan nanti Ibu sudah beri contoh 2. Nanti yang ini anak-anak dipikir sendiri ya. Ditulis yang rapi ya. Oke, petunjuk berikutnya. Lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan yang positif, tanggapan yang baik. Kalau tanggapan yang nggak baik, anak malas, tidak usah lah Bu. Nggak usah lama, malas, mama saja dan sebagainya. Tapi yang Bu Rosa minta adalah tanggapan yang baik. Ya, seperti tadi contoh di atas. Nah, yang ketiga, semprot kaca dengan cairan pembersih. Lalu gosok dengan lap atau karet pembersih. Ini membersihkan kaca jika menggunakan
karet ya, bukan yang menggunakan kain dan koran. Nah, bagaimana tanggapannya? Kamu menanggapi petunjuk ini dengan ungkapan bagaimana? Paham kira-kira ya? Iya, baik Ibu. Terima kasih atas tunjuknya akan saya lakukan. Boleh, itu agak panjang. Anak-anak boleh menanggapi dengan kalimat yang tidak harus panjang dan anak-anak pasti bisa. Oke ya? Oke. Nah, sekarang mari kita mencoba. Ayo kita mencoba. Nah, Didi dan teman-teman mau belajar bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Apa itu ya? Nah, sambil bermain mereka belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Kemarin kita sudah belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan suara dan tepukan. Sekarang dengan menggunakan alat tulis ritmis ya. Nah, ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Ini contohnya. Ini adalah marakas. Ini marakas, ini rebana. Ya, rebana itu ini dari kayu, bisa dari besi juga. Ininya dari kulit binatang. Hampir seperti dol ya, ini bahannya itu ya. Bahannya kayak dol itu. Kalau kita ada main dol, itu ada rebananya. Ya. Ya. Oke, ini juga. Oke. Nah, caranya ini. Kita tidak punya ini, maka Ibu Rosa pesankan kalian untuk membawa botol aqua diisi dengan kerikil atau batu-batu kecil, atau bisa diisi benda apa saja, atau beras. Tapi nggak usah penuh, nggak usah separuh juga, tidak usah terlalu banyak. Supaya apa? Supaya bisa kita goyangkan lalu menghasilkan bunyi. Ya. Cara memainkannya, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Apalagi ini hanya satu, goyangannya lemah, pasti hasil bunyi yang dihasilkan lemah. Tapi ini 3, terus bertiga bareng-bareng digoyangkan kuat-kuat, pasti bunyinya kuat. Ya, kalau marakas digoyang ya. Digoyang. Kalau rebana bukan digoyang, tapi dipukul. Ya. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Kalau mau bunyi lemah, pukulnya pinggir, jangan kuat-kuat. Kalau mau bunyi keras, tengahnya. Ya. Dia ada contoh caranya. Contoh cara
memainkannya ya. Nanti dilihat ada videonya cara memainkan marakas seperti apa ya. Hanya digoyang. Kalau yang di sekolah nanti kita bisa praktek ya menggunakan botol. Yang di rumah juga nanti ikuti menggunakan marakas yang kita buat sendiri dengan memanfaatkan barang bekas ya, botol minum bekas. Oke ya. Nah, berikutnya mari kita berlatih. Nih, Rima merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Rima belajar berhitung, belajar menghitung. Pada awalnya Rima menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Yang disemai ada, yang ditabur ada 28. Yang 12 tidak tumbuh. Nah ini enggak tumbuh, ini tidak tumbuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nih 12 tidak tumbuh, ada mati ini ya. Nah, pertanyaannya berapa bibit cabai yang tumbuh? Nah, ini bisa dihitung sih. 1, 2 dan seterusnya. Berapa yang bibit cabai yang tumbuh? Nah, yang tidak tumbuh tadi tahu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya supaya tidak menggunakan benda yang banyak? Ini bisa dihitung sih dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata yang tumbuh 16. Mari kita hitung dengan cara berikut ini. 28 dikurangi 12. Nih, kita kelompokkan 28. 28 itu dari 2 puluhan dan 8 satuan. Kemarin sudah ya. Dikurangi 12. 12 kita taruh di bawahnya. Lurus ya. 12 itu berarti 1 puluhan dan 2 satuan. Lalu kita buat garis, kita kurangi. Kita kurangi. Nah, nih hasilnya. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 1, 1. Jadi hasilnya kalau dibuat kalimat pendeknya begini. 28 dikurangi 12. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 1, 1. Jadi hasilnya adalah 16. Tahu ya caranya? Tahu. Kemarin sudah kita mengulangi supaya lebih lancar. Oke. Nah, mari kita latihan. Nih. Nah, kalau kalian sudah bisa selesaikan soal di bawah ini. Lihat. 35 dan 22 dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Ini tinggal di sini puluhannya berapa? 35. Puluhannya berapa? Oke, 3. Satuannya angka yang belakang. Berapa? Iya, 5. 22. Puluhannya adalah lambang bilangan yang depan. Berapa? 2. Satuannya yang belakang. 2. Nah, sekarang untuk menghasilkan bawahnya dari atas ke bawah. 5 dikurang, ini tanda kurang kan? 5 dikurang 2. Berapa ya? Oke, 5 dikurang 2, yang sisa 3. Nah, ini 3 dikurang 2, 3 diambil 2, tinggal 1. Jadi jumlahnya hanya ada berapa? 13. Nah, 35 dikurangi 22 sama dengan 13. Paham? Oke. Nanti ini dicoba lagi ya. Anak-anak nanti dicoba sendiri. Seperti ini caranya. Kayak ini. Ya. Semakin banyak mencoba, anak-anak pasti akan bisa. Jangan takut tidak bisa. Harus berani mencoba. Ya. Kalau tidak tahu, tanya. Ya. Bisa bertanya kepada orang tua, kakak. Bisa telepon WA kepada Bu Rosa atau Ibu Agatha. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang
Itu yang sudah kita pelajari. Ternyata kita sudah sampai pada akhir ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan hari ini? Ya. Yang pertama kita mengidentifikasi kalimat ungkapan petunjuk. Kemudian membuat kalimat tanggapan, ya, tanggapan dari petunjuk itu. Dan memeragakan kuat lemahnya bunyi pada sebuah lagu dengan menggunakan marakas tadi ya, atau marakas tiruan. Nah, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan. Oke. Nah, refleksikan. Bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Ibu Rosa berharap anak-anak senang ya, dan nilai sikap apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada ya, nilai sikap percaya diri, rasa ingin tahu, cermat, berani, conviction, nilai tarakanitaannya, community, creativity, celebration. Nah, yaitu ya. Kalau kita belajar dengan baik hari ini nilai-nilai sikap yang sudah kita dapatkan. Nah, oke. Ya, tugasnya kalian nanti kerjakan, dikerjakan di buku PS ya, dengan tulisan yang rapi, buku kotak-kotak. Nah, untuk yang di sekolah usahakan selesai dapat nilai. Lalu kalau untuk yang di rumah ditulis, nanti pas anak-anak masuk, buku tugasnya dibawa untuk dinilai. Oke? Ya. Ya, kalau yang ini masih dikumpul paling lambat pukul 21, tapi ini yang kemarin ya. Hari ini kalau bisa dibawa aja besok ya. Tapi kalau mungkin ada yang kebetulan tidak masuk PJJ atau karena sakit atau apa, dikirim ya. Tapi kalau yang sehat yang masuk PT MT dibawa saja supaya dinilai langsung. Oke ya anak-anak. Oke. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa melanjutkan pembelajaran ini, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Dan kami mohon berkat-Mu agar kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Thank you. Goodbye.